Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Masih kita akan membahas mengenai jenis-jenis soal yang akan keluar di tes P3K. Salah satunya adalah tes kompetensi sosiokultural. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai tes kompetensi sosiokultural di level 2, di mana kita harus bisa mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persatuan dan kesatuan. Jadi jika ada soal yang mengarah kepada bagaimana kita mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persatuan dan kesatuan, secara otomatis itu berarti mengarah kepada sosiokultural di level 2. Indikatornya antara lain yang pertama, menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Di indikator yang kedua, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, atau pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi kemarahan dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial, ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerja tersebut. Nah, itulah bagaimana indikator-indikator yang terdapat pada level 2 di kompetensi sosiokultural. Kita akan lihat bagaimana contoh-contohnya. Mana contoh soalnya? Misal seperti ini, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja Anda. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan bahwa ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah yang A. Memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi, B. Memberikan ia sisa makanan dan uang, C. Membelikannya makanan, D. Menanyakan di mana orang tuanya, E. Menanyakan apakah dia bersekolah. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau kita lihat bagaimana sikap yang harus kita lihat dalam menghargai dan menekankan persatuan kesatuan terhadap si anak ini, kita berada pada level 2.1. Bagaimana kita menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai agama dan keberagaman menghargai perbedaan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini sikap kita yang baik adalah memberi. Sikap yang paling baik adalah memberi. Jadi kalau menanyakan itu hanya sekedar menanyakan, itu hanya sekedar bertanya, itu nilainya kecil. Nah, kalau kita lihat menanyakan di mana orang tuanya, menanyakan apakah dia sekolah, ini kecil nilainya. Ini paling kecil. Di mana orang tuanya berarti kita masih lebih peduli tentang perkembangan hidupnya. Kalau hanya menanyakan sekolahnya, itu belum berhubungan dengan pribadi si anak tersebut. Kemudian membelikannya makanan, ini juga nilainya agak lebih besar, tapi lebih kecil daripada A dan B. Ya, seperti itu. Memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Di sini kan dia minta uang dan juga makanan. Jadi tingkat kepedulian kita yang paling benar adalah bagian ini. Jadi ini ya, memberi ia sisa makanan dan juga uang. Ini nilainya 5. Kemudian memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi. Ini juga sisanya nilainya 4. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti karena ini menyuruhnya pergi ini agak kasar ya, kita tuker. Yang nilainya lebih besar adalah ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi agak lebih menghargai perbedaan, jadi ada penghargaannya. Kalau menyuruhnya pergi ini kan agak ini ya, kasar ya, seperti itu. Jadi seperti ini kurang lebih poinnya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Misal soalnya seperti ini. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berlatar belakang agama dan budaya dengan Anda. Berlatar belakang beda maksudnya ya, beda dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging anjing
bakar, daging anjing bakar yang merupakan masakan kesukaan dia ya, namun terlarang bagi Anda. Misal kita agamanya Islam, berarti kan najis ya, nggak boleh kita makan anjing ya. Bagaimanakah sikap Anda? Nah, kalau kita lihat di sini, nah, sikap yang harus kita tampilkan adalah membangun hubungan baik yang jelas. Walaupun dia menawarkan makanan anjing, kita harus membangun hubungan baik. Tapi di sini juga nanti akan ada sikap perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman itu ya. Jadi tapi poin yang paling penting adalah membangun hubungan baik. Bagaimana kita harus membangun hubungan dengan hubungan yang baik. Ikut makan daging anjing tersebut sebagai bentuk toleransi beragama. Ini membangun hubungan baik, tapi kita meninggalkan norma-norma yang ada dalam aturan agama kita, bahwa kita kan tidak boleh makan anjing ya. Berarti ini nilainya kecil. Meskipun ini sepertinya membangun hubungan yang baik, tapi kita tetap tidak boleh melupakan norma-norma atau kewajiban kita ya, sebagai umat beragama ya, seperti itu. Ini nomor 2. Ikut mencicipinya sebagai wujud penghargaan dan pengamalan, ini maksudnya pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Mencicipinya dengan makan daging sama aja ya. Kalau makan daging mungkin agak banyak, mencicipinya sedikit tapi tetap tidak boleh. Namanya tidak boleh ya tidak boleh ya, seperti itu kurang lebih. Berarti jawabannya adalah B, C, dan D. Mari kita lihat. Tidak memakannya kemudian mengajaknya berbicara tentang apa keistimewaan daging anjing tersebut. Tidak memakannya kemudian menanyakannya hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Nah, kalau di sini kita lihat tidak memakannya kemudian mengajaknya berbicara tentang apa keistimewaan daging anjing itu. Masih membahas tentang anjing itu. Ya, masih membahas tentang anjing itu, maka nilainya di sini kecil. Sedangkan kita sebenarnya harus menghindari itu ya. Jadi kita tetap membangun hubungan baik, tetapi kita juga harus menampilkan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagamannya juga ya, seperti itu. Berarti kalau kita lihat tidak memakannya, ini berarti kita membangun hubungan, tidak meninggalkan agama kita, kemudian menanyakannya hal lain tentang adat kebudayaan, ini membangun hubungan baik. Kemudian kita juga mencari tahu bagaimana norma-norma atau nilai-nilai keberagaman di dalam kampung tersebut, sehingga ini nilainya lebih besar. Ini paket lengkap. Nah, seperti itu ya. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar. Ini walaupun tidak ikut makan tapi dia diem aja. Jadi kurang menghargai ya, kurang menghargai keberagaman sebenarnya. Nah, kalau ini menghargai keberagaman tapi pembahasannya tentang anjing, keistimewaan anjing tersebut. Jadi seperti kita seperti penasaran keistimewaan daging anjing itu apa, misalnya enak, gurih dan lain-lainnya. Jadi nilainya kecil. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ya, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, sangat dekat ya temannya. Rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda datang ke acara ulang tahun anaknya. Ini ulang tahun anaknya ya. Anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda, tidak jauh dari kontrakan. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan untuk pesta anak-anak yang sangat meriah. Ya, karena ini kan ulang tahun anak-anak ya. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Oh, tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah ini berarti kita akan diuji bagaimana sikap ketenangan kita, karena kita tidak suka dengan anak-anak tapi diundang dalam acara anak-anak, mampu mengendalikan emosi kita, kemudian frustasi dalam menghadapi pertentangan, mampu mengendalikan frustasi dalam pertentangan yang ditimbulkan ya. Jadi itu yang akan kita acu. Kita lihat di sini, menelpon dan meminta maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Ini berarti kita tidak datang ya. Berarti kita tidak menghargai ya, tidak menghargai, tapi juga kita tidak tenang di sini, berarti nilainya kecil. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Ini kecil sekali nilainya.
karena tidak datang tanpa konfirmasi ya, benar-benar kita cuek. Padahal di sini kita harus mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang A ini poinnya 2, karena walaupun kita menelepon dan meminta maaf tapi kita tidak datang, harusnya kita tetap datang ya. Datang dan memberi kado dan mengikuti acaranya sampai selesai. Wih, bagus ini ya. Kemudian datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Waduh, kurang bagus ini. Berarti ini nilainya 3. Walaupun kita datang, tapi kita tidak bisa menjaga ketenangan dan mengendalikan emosi kita. Nah, ini ya. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Ini berarti kita tidak tenang dan tidak mampu mengendalikan emosi kita ya. Kemudian hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Ini poinnya 4. Kenapa? Karena kita hadir cuma sebentar. Di sini juga kita tidak mampu untuk menjaga ketenangan kita, juga tidak menghargai juga di sini ya, tidak menghargai, sehingga menghargainya hanya datang saja tapi langsung pulang. Ini nilainya 4. Nah, sedangkan yang D ini paling bagus ini, datang dan memberi kado dan mengikuti acaranya sampai selesai. Nah, ditahanin aja nih. Kita tahanin walaupun kita nggak suka dengan anak-anak, tapi kita cari, kita tetap ada di situ sampai selesai ya. Jadi benar-benar kita mampu mengendalikan emosi kita, terus kita bisa tenang gitu ya. Jadi ini poinnya 5. Nah, kurang lebih itu di bagian level 2 ini yang bisa admin berikan contohnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa memberikan level-level 3, 4, dan 5 di sosiokultural ini. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan loncengnya. Share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga ikut belajar. Mari belajar untuk menjadi ASN P3K yang baik, yang sesuai dengan kompetensi yang akan kita capai. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.